hatta sya'ashirah tamaman Ustaz. Boleh. Masya Allah. Saya kayaknya pernah lihat Ustaz di kajian di YouTube, di Instagram. Oh ya. Di salah satu akun Instagram sunnah gitu. Cuman potongannya aja sih Ustaz, potongan-potongan kalimat gitu yang Ustaz sampaikan lewat pertanyaan. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu sama Ustaz. Alhamdulillah. Mulai. Nah, Ustaz, kita mulai, Ustaz. Ada? Boleh. Gimana? Ini udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi ini kita insyaallah akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja mendengar kajian yang semoga kita dapat mengambil manfaat dari kajian ini. Ya, Fadhil Ustaz, kami persilahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah, ibu-ibu sekolah SD Al-Ansar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Ya. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat buat kita semuanya. Temanya ini cukup unik yang diberikan kepada saya, yaitu tentang kebosanan dalam pembelajaran daring. Ya. Sebetulnya kalau saya memandang tema ini ada dua sudut pandang bahasan. Pertama, dari sudut pandang manajemen sekolah. Dari sudut pandang manajemen sekolah. Dan yang kedua, dari sudut pandang orang tua dan sekolah secara umum. Ya. Kalau dari sudut pandang sekolah, tentu kalau dibahas dalam ruang lingkup wali siswa kurang pas, ya, karena itu berkaitan murni dengan sistem kurikulum yang dibuat oleh pihak sekolah itu sendiri. Ya. Apakah kurikulumnya ini kurikulum yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, konsepnya apakah konsep yang menyenangkan? Apakah konsepnya pembelajaran konsep dengan basis daring ini dibangun di atas prinsip kreativitas dan inovasi yang tinggi dari para guru atau tidak? Ya, kalau dibangun di atas prinsip menyenangkan dan kreativitas serta inovasi yang tinggi, insya Allah kebosanan yang ada pada diri anak itu akan terminimalisir. Ya. Tapi jika tidak, guru sekolah nggak ada konsep yang bagus, hanya mengalir saja, kreativitas dan inovasi gurunya kurang,
yang berbeda adalah betul ilmu. Idza a'taitahu kullah yu'tika nisfah. Kata para ulama, ilmu itu kalau Anda kasih semuanya, maka flashbacknya yang diperoleh itu separuh. Nah, ini kaidahnya ini para ulama ini ngasih. Al-ilmu idza a'taitahu kullah yu'tika nisfah. Jadi kalau Anda memberikan pada ilmu ini semuanya, kita yang ngasih semuanya. Pikiran, tenaga, ya, semuanya kita berikan untuk ilmu ini, maka ilmu paruhnya. Bagaimana jika konsepnya nggak bagus, kemudian kreativitasnya guru kurang, inovasi yang dibuat oleh guru kurang, maka yang diberikan oleh ilmu kepada kita nggak tahu berapa itu. Ya, ini makanya kalau bicara tentang membuat energi pembelajaran daring semakin bersemangat kembali, ini dua sisi itu, dua sisi internal sekolah yang harus senantiasa melakukan evaluasi yang berkala dan rutin, dan yang kedua sisi yang bersifat umum. Nah, disinilah saya akan bicara sisi yang bersifat umum saja. Ya, saya akan bicara secara umum saja. Kebosanan, bosan itu kalau bahasa para ulama dahulu namanya futur. Al-futur. Futur itu apa? Futur itu diartikan para ulama inkisarun wa dha'fun ba'da quwwah. Jadi seseorang yang mengalami malas, luntur, ya, setelah sebelumnya dia semangat. Ya. Jadi sebelumnya dia semangat luar biasa belajar, tapi setelah itu dia mengalami penurunan, grafiknya nurun nih. Habis semangat luar biasa, tapi sekarang sudah mulai turun. Tentu kalau futur ini penurun biarkan terus menerus, pasti akan berdampak buruk pada semuanya. Ya, pasti akan berdampak buruk pada semuanya. Berarti yang mengalami kelemahan atau kebosanan ini dari sisi guru. Dari awal gurunya semangat, tapi kesini gurunya pada malas. Kreativitasnya semakin luntur, semakin habis dan semakin habis. Ada pula guru memang dari awal dengan pembelajaran daring ini malas. Nah, ini dua kondisi yang berbeda. Nah, tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah kebosanan yang memang sebelumnya didahului dengan semangat yang tinggi. Sehingga para ulama kita mengatakan al-futur, orang yang keturunan malas, ini adalah marad nafsi, ini penyakit psikologis yang menimpa orang-orang yang semangat. Ya, ini penyakit psikologi yang menimpa orang-orang yang semangat. Contoh, si bapak dan si ibunya, ayah bundahnya, dahulu awal-awalnya semangat ngaji, pengajian sana, ayahnya semangat pengajian sana, pengajian sini, akhirnya belakangan sudah nyaris nggak pernah pengajian, hanya kita saja. Dulu saya ngaji itu sama dia, hanya seketinggal cerita saja. Nah, ini penyakit, kalau didiamkan penyakit ini akan semakin berbahaya. Ya, kalau didiamkan akan terus berbahaya dan terus berbahaya pada dirinya, yang berakibat munculnya keburukan-keburukan. Keburukan yang paling besar adalah terhindar dirinya dari kebaikan. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan bagi dirinya. Kalau bahasa orang umum, masa depan. Tapi kalau kita bicara masa depan, terlalu lebay kita kalau ngomong masa depan. Kenapa? Karena kita tidak tahu, Bang. Kalau bicara masa depan, itu orang yang yakin Allah. Masa depan seseorang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin setiap orang Islam pasti hari esoknya akan lebih baik dari hari ini. Jadi bahasan ini seputar apa? Kenapa kemarin semangat sekarang loyo? Nah, lalu kalau ini didiamkan,
ini buruk kemana, ya, akan dampak buruk kemana-mana. Di antara dampak buruknya apa? Dia sempatkan kebaikan, dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan pada dirinya. Bahkan pintu kebaikan itu terus dia mandek, dia akan menjadi seorang yang atil, seorang pengangguran yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan buat dia dan sekitarnya. Berbahaya sekali. Ya, cuman satu prinsip hal yang harus kita pahami di sini oleh para orang tua dan oleh pihak sekolah juga harus tahu. Ya, jangan sampai pihak sekolah ini hanya menyoroti siswanya saja. Jadi seakan-akan kalau terjadi futur itu terjadi penurunan semangat, ini yang disoroti hanya sudut pandang siswanya saja. Oh, siswanya lagi malas ini, seakan-akan yang salah 100% itu siswa. Ini bukan berpikir yang bijak seperti ini, ya. Jangan memandang bahwa problem ini, masalah ini hanya murni kesalahan pada diri si siswa. Tidak. Penyakit ini bisa muncul penyebabnya dari siswa, bisa muncul penyebabnya dari pihak sekolah. Ya, ini yang harus dipandang dari sudut pandang yang general, berpikir lebih leluasa, lebih dewasa, lebih menyeluruh, tidak gampang menyalahkan atau menyudutkan kelompok tertentu daripada yang lain. Tapi evaluasi yang menyeluruh, evaluasi yang general itu harus selalu dilakukan oleh pihak sekolah untuk menentukan dari mana sumber permasalahan dan problem ini muncul dan apa sebabnya, sehingga berikutnya harus jelas langkah-langkah solvingnya itu terlihat jelas oleh pihak sekolah. Nah ini, jadi pahami dulu prinsip dasarnya ini. Jangan sampai kita menyudutkan permasalahan itu, kesalahan itu hanya pada satu sisi, tapi buatlah sebuah evaluasi. Jadi jangan sampai kajian yang saya sampaikan akhirnya menjadi kajian yang sifatnya menyudutkan siswa. Seakan-akan kelemahan, penurunan belajar pada siswa di masa daring ini memang murni munculnya dari siswa doang. Ya, sekolah hanya cuman kami sudah melakukan. Berarti kalau menurun ya anak ibu aja yang salah. Ya nggak bisa begitu dong. Semua juga harus melakukan evaluasi ya. Jangan disalahpahami seperti itu dari materi yang ingin saya sampaikan. Kemudian ada 3 prinsip dasar yang harus difahami. Ya, perhatikan ini 3 prinsip dasar yang harus dipahami oleh pihak sekolah dan oleh para orang tua juga. Apa prinsip dasar yang pertama? Yang pertama adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, kita tidak menggunakan sudut pandang manajemen pembelajaran atau pembelajaran siswa basis Barat, ya enggak, kita nggak pakai itulah. Kita pakai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip dasar yang pertama yang harus difahami. Hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti mengalami yang namanya salah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang bertaubat dan memperbaiki. Apa maksud dari kaidah ini? Maksudnya adalah manusia itu tidak ada manusia suci. Ini makna umum dulu sebelum kita larikan dalam dunia edukasi pendidikan. Ya. Secara umum apa? Tidak ada manusia suci di dalam Islam. Seperti yang ada dalam orang Kristen, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha. Mereka ngakui ada manusia suci yang bebas dari dosa sehingga mereka manusia yang lain harus melakukan tebus dosa sama orang ini. Ya, tidak ada di dalam Islam. Semua manusia itu urbah lil akhta. Semua manusia itu bisa dan terbuka untuk melakukan kesalahan. Ya, terbuka untuk melakukan sebuah kesalahan. Ya, fahami ini. Semua manusia pasti akan melakukan yang namanya yang salah. Ya. Nah, kalau kita masukkan kaidah ini dalam dunia pendidikan berarti apa? Dalam kasus kita, dalam tema kita berarti apa? Setiap anak dan setiap guru pasti akan mengalami yang namanya penurunan dan futur.
Itu pasti akan terjadi, nggak bisa dipungkiri. Ya, fahami ini dulu. Guru pasti akan mengalami yang namanya bosan dan bosan turun dia. Ya, siswa pasti akan mengalami bosan. Orang tua pasti akan mengalami capek dan penurunan untuk ngawasi. Ini semua manusia begitu jamaah. Dia akan mengalami kesalahan. Ya, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Al-qalbu ma'arraf lil-inqilab wal-inqilab. Ya, hati manusia ini juga lemah, akan mengalami yang namanya penurunan juga. Manusianya juga bersikapnya rentang dengan salah, pasti dia akan salah turun. Hati manusia itu lemah juga akan mengalami penurunan. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Muslim, innama sumiyal qalbu min riwayat Imam Ahmad ini, mohon maaf. Innama sumiyal qalbu min taqallubihi. Hati ini disebut qalb dalam bahasa Arab. Kenapa taqallub, berubah-ubah? Innama masalul qalbi, perumpamaan hati seseorang itu seperti sebuah bulu yang ditaruh di atas pohon. Lalu bulu ini akan gampang goyang. Yang bagian atasnya akan pindah ke bawah, yang bagian bawahnya akan pindah ke atas. Begitulah bolak-balik, karena apa? Karena tertiup angin, kata Rasulullah SAW. Manusia banyak salah, guru akan mengalami penurunan dan salah, kendor. Siswa akan kendor dan salah. Hati juga akan mengalami perubahan. Ya, pahami ini. Yang kedua, hatinya. Hati manusia itu bolak-balik. Ya, bisa berubah-berubah. Kemarin putih, yang ini burem, dan seterusnya. Yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah baqa'al qalbi ala darajah rafi'ah amrun muta'adzar. Hati manusia yang berada dalam satu level terus-menerus di sini, itu tidak mungkin itu terjadi. Maksudnya gini, dari awal pembelajaran daring, semangat nih, senang. Tidak mungkin kondisi itu akan bertahan terus-menerus, seterusnya, nggak bisa. Nggak mungkin. Ya, di awalnya, wah dahsyat nih, grafiknya bisa 90% umpamanya. Apakah setelah 1 bulan 90% ini bertahan dengan grafik 90% terus? 2 bulan masih terus di atas, 3 bulan apakah dia terus di atas? Jawabannya tidak mungkin, mimpi. Fahami itu, jangan menuntut perfect kesimpulannya. Ya, ini 3 kaidah, fahami dengan baik. Ya, dengan baik fahami ini. Ini semua ada dalilnya. Yang pertama, manusia pasti akan melakukan salah. Iya salah, gurunya salah, muridnya salah. Akui kalau gurunya mulai males, akui itu. Ya mohon maaf bahasa saya belak-belakan ya. Gurunya mulai males, bulunya mulai kendor, akui kalau gurunya mulai males gitu loh. Jangan kesalahannya terus dilempar kepada siswa. Siswanya ini yang males. Orang tuanya nggak terima, ya sudah akhirnya tidak ada keharmonisan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, hati seseorang juga bisa mengalami perubahan, awal semangat terus turun. Yang ketiga, seseorang berada dalam kondisi yang sama, semangat terus, nggak mungkin. Jangankan kita, ambil contoh dalilnya apa? Kisah Hanzalah. Ketika Hanzalah berpapasan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, berpapasan dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hanzalah menangis. Abu Bakar bertanya, "Kenapa engkau wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah ini mulai muncul kemunafikan dalam jiwanya. Abu Bakar kenal betul siapa ini Hanzalah. Kamu ini ngomong apa Hanzalah? Artinya pengingkaran, nggak mungkin, kamu ini orang baik. Lalu Hanzalah mengatakan, wahai Abu Bakar, kita ini kalau duduk di depan Rasulullah SAW, lihat, baik, perhatikan ini konteks pembelajaran. Kita ini kalau duduk di depan Rasulullah SAW,
Seakan-akan kita melihat surga dan neraka di depan mata kita. Tapi kalau kita sudah pulang nyampe ke rumah, nah ini lihat, kalau kita sudah pulang nyampe ke rumah, terus kita mulai balik lagi dagang ke pasar, sepertinya yang disabdakan oleh Rasulullah tadi itu kita lupakan. Ini sahabat jemaah. Bagaimana dengan kita? Pede amat nih guru menganggap dari bulan pertama sampai keempat masih dalam level tertinggi, Anda pasti mengalami penurunan. Sahabat aja nurun kok. Terus setelah itu gurunya mulai turun, mulai malas, siswanya malas, yang disalahin siswanya mulai malas tuh. Ya, payah ini. Lihatlah dengan kacamata general semua. Ini kaedah. Ya, bukan mau menyudutkan si fulan atau fulan. Inilah kaedah. Saya ulangi lagi. Kaedahnya ada 3. Manusia itu rentang dengan salah. Hati manusia itu berubah-berubah. Tidak mungkin seseorang itu berada dalam level yang sama terus menerus. Ini bisa, jamaah nggak bisa. Ini aja alhamdulillah seperti ini. Oke, ini kaedahnya yang harus difahami. Artinya kesimpulannya apa? Kondisi seperti ini akan dialami oleh semua orang. Coba ayah bunda yang ikut dalam pertemuan ini. Dulu waktu mau kawin, awal kawin ngomong sama suaminya apa? Sayang, ini kesleo, kepleset, hati-hati sayang. Wah, sayang melulu. Sekarang jatuh, mata lu agak kelihatan bego. Penurunan luar biasa. Itulah manusia. Nah, ini pahami, menyalakan B. Guru mengalami futur, siswa mengalami futur, orang tuanya juga mengalami futur. Sudah. Udah males kok makan, aduh gak nafsu makan ini. Oke, ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, apa bentuk-bentuk orang atau siswa yang mulai males? Ya, mazahir. Bentuknya apa? Bentuknya guru atau siswa. Nggak tahu. Mana yang buruk buat dia juga nggak bisa bedain. Yang tahu apa? Yang tahu anak mau kalau bahasa Jawa bilang leye-leye. Ya, mau santai-santaian aja duduk sudah. Capek ah. Lu kamu kalau capek terus nanti kamu nggak begini ya, capek lah, dia sudah nggak bisa lagi sudah membedakan, mentok pikirannya. Nah, ini model bentuk orang yang sudah mulai turun, nggak bisa bedain. Ya, yang kedua, at-tahawun fi fi'lil wajibat wa ma fihi maslahah. Dia menyepelekan kewajiban dia, menyepelekan tugas dia. Nah, itu ciri yang kedua. Dia mulai menyepelekan tugas-tugasnya. Mau guru, mau siswa, dia mulai menyepelekan ini semuanya. Ya, udah mulai sepelein. Yang penting daripada mendingan. Akhirnya jurusnya apa? Jurus supir angkot. Ketika bawa apa? Mobil angkot. Yang penting mobilnya apa? Gelinding. Mau penyok kek, mau ini, mau apa, mau ngebul, mau ininya rusak, emang gue pikirin. Yang penting dapat al-fulus. Nah udah, akhirnya ada mutahawun, apa at-tahawun, nyepelehin. Sudah nyepelehkan tugas, guru mulai nyepelehin tugas, siswa mulai nyepelehin tugas. Ya. Sudah akhirnya apa? Dia nggak bisa melakukan berbuat. Yang tadi nggak bisa memilah-memilih. Yang kedua mulai menyepelekan tugas dia, nggak peduli tugas PR-nya di sini sudah. Yang ketiga, bughdun nasyitin wal mumtathilin lil awamir. Akhirnya orang seperti ini nggak suka melihat orang yang rajin.
Nah, jadi kalau melihat adiknya, kakaknya semangat, lu, sok lu, mau tunjukin kalau mau rajin, malah dibully. Jadi ngelihat orang yang rajin malah dibully sama dia. Dibully, direndahkan. Ya. Yang lihat guru lain yang semangat juga mulai dibully, mulai direndahkan. Biasa dia cari muka aja itu. Ya. Dia membenci, mulai gak suka. Yang keempat, mautul ghirah. Nah, ghirahnya, semangat dia untuk belajar itu mau mati. Nah, ini bahaya ini kalau sudah tingkatan ke bawah ini mulai keempat, ke bawah ini mulai berbahaya. Mautu ghirah. Mati ghirahnya sudah. Ini berbahaya. Ghirahnya sudah mulai kena sakit ya. Semangat untuk belajarnya udah mulai hilang. Guru, semangat untuk ngajarnya turun. Awal-awal diterima sebagai guru, waduh kreatifnya bikin bikin action plan, bikin macam-macam, ini rencana, wah disusun habis luar biasa. Sudah mulai masuk tahun ketiga, action plan-nya apa? Nyontek. Ya. Mulai nyontek semua, bikin soal latihan, bikin latihan, ngawasi, ngontrol siswa. Ini siswa ini kurang, ayo kita bimbing, itu awal-awal. Sekarang mulai turun. Siswanya juga begitu, mulai turun, semangatnya akhirnya hilang. Kalau sudah ghirahnya hilang, semangat hilang, muncul yang kelima. Ini yang paling berbahaya. Apa itu al-mujahara bil mukhalafah? Terang-terangan dia melanggarnya. Fulan sudah dikerjain tugasnya? Enggak Ustaz. Enggak dikerjain Ustaz. Kenapa? Males. Udah ngomong nih belak-belakan. Enggak Ustaz, enggak kerjain. Loh, kenapa kamu enggak kerjain? Males Ustaz. Capek ah. Ayahnya juga begitu nanya. Bundanya nanya, males ah. Gurunya juga gitu ketika ditanya oleh wakil kurikulum, gimana Ustazah, gimana Ustaz, gimana Miss, gimana Mister, ininya tugasnya yang ini, aduh belum ya, lagi pusing banyak tugas, ntar aja, udah lagi banyak tugas nih. Gurunya juga begitu, terang-terangan akhirnya melakukan penolakan. Ya. Yang terakhir, keenam, ada wujudil qudwah. Nggak ada suri tauladannya. Nah, artinya apa? Pepatah Jawa bilang, tumbuh ketemu tutup. Gurune males, muridnya males, orang tuanya mulai males. Yang disalahkan siapa? Yang jadi korban adalah siswanya. Biasanya gitu, biasanya. Semoga sekolah Al-Ansor tidak. Ya. Biasanya gitu. Guru kencing berdiri, murid ngencingin guru. Itu tadi kaidahnya para ulama bilang, al-ilmu in aqaitahu kulla yu'tika nisfa. Ilmu itu kalau Anda kasih energimu, kemampuanmu semua, ilmunya akan ngasih ke Anda separuh. Jadi akhirnya jadilah satu budaya lingkungan yang males, futur, akhirnya semuanya futur. Mulai bosan, mulai capek, akhirnya jadi semuanya. Nah, ini mazahir, ini bentuk-bentuk yang bisa kita amati. Mulai dari yang ringan, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sampai paling berbahaya yang di bawahnya. Sudah mulai terang-terangan dia nolak tugas. Ustadz kebanyakan tugasnya Ustadz, udahlah. Nggak usah Ustadz, nggak usah PR. Wah ada murid kayak begini kan banyak. Ya. Astaghfirullahaladzim. Ini bentuk-bentuknya. Lalu sebab-sebabnya apa? Nah kalau kita bicara sebab, berarti Anda sekolah bisa memunculkan solusi. Ya, memunculkan apa? Solusinya. Karena solusi itu akan muncul kalau kita tahu sebab. Ya, kayak dokter.
dokter akan mengetahui obat kalau dia mengetahui sebab dari penyakitnya. Begitulah seorang konsultan, apa penyebab dari problem Anda? Dia akan korek, konsultan ini akan ngorek penyebabnya. Kalau dia ketemu penyebabnya, baru dia akan menemukan solusinya dari permasalahan itu. Begitulah seterusnya. Apa sebab orang mulai futur? Tadi fenomenanya, yang sekarang sebabnya apa? Sebab yang pertama, Adam ta'ahud an-niyah wal azmi alal umur. Apa itu? Tidak dibangun kembali semangat untuk belajar. Nah, ini jamaah. Tidak dibangun kembali semangatnya. Ya, nggak dibangun kembali semangat. Terus bagaimana? Saya kasih contoh. Ini contoh aja, mohon maaf, contoh. Umpama nih dalam satu kelas ada berapa? Oh, sekolah kelas kurus, kelas kecil. Kelas kecil umumnya kan 20, 25 kelas kecil. Dari situ guru seharusnya cekatan dan tajam pandangannya. Saya melihat kok si fulana ini mulai kendor ya. Dari mana? Dari latihan-latihan yang kita buat. Ini kok semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Nah, disinilah dibuatkan motivasi, membangun kembali, menumbuhkan kembali motivasi anak. Apa itu? Bisa klasikal, bisa private individu. Apa itu? Dipanggil orang tua dan anaknya ke sekolah. Dipanggil, disitulah wali kelasnya, bukan hanya sekedar wali kelas tukang nyatet administrasi. Wali kelas itu bangun semangat dan motivasi pembimbing. Dipanggil, kenapa kamu kok Ustadz dan Ustazah mulai berapa hari ini ngelihat kamu malas? Ayo, kenapa? Mulai dinasehati, dibangun motivasinya, ketemu sama guru, panggil. Dengan protokol yang berlaku, ya semangat lagi. Oh lihat lagi, oh si fulan mulai kendor, dipanggil lagi, dibangun lagi motivasinya. Jadi pengawasan yang sangat ketat dari sekolah. Guru juga termotivasi dalam waktu yang sama untuk membangun kembali semangat dia mengajar. Ya. Jadi benar-benar dikontrol ini anak-anaknya. Oh ini mengalami penurunan, ini mengalami ini. Dicatat, diadakan pemanggilan dan nasihat. Dipanggil itu kan bukan berarti jelek. Dipanggil ini bukan berarti anaknya nakal. Tidak, dipanggil ini dalam artian untuk perbaikan bersama. Panggil. Ini salah satu cara. Di tengah pandemi yang tidak boleh menghadirkan siswa dalam jumlah yang banyak. Ya, beberapa anak dipanggil untuk dimotivasi. Ya ini sebabnya. Sebab pertama, Adam ta'ahud niyah wal azmi alal umur. Jadi kurang dibangun kembali semangatnya. Ya namanya orang tadi tiga kaedahnya tadi kan. Inilah manusia, kata Rasulullah SAW seperti itu. Lah, biar semangatnya nggak turun, mulai turun naik lagi dia kayak jalanan turunan, tanjakan. Oh ini mulai turun, nah yuk kita ajak nanjak lagi, dipanggil, diajak edukasi, dicatat sama gurunya perkembangan demi perkembangan, sehingga dia mengetahui perkembangan anak demi perkembangan anak. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah al-jahl, tidak memahami apa pahala, manfaat yang diberikan oleh Allah bagi orang yang semangat belajar. Nah, kembali lagi ke motivasi ini. Kalau tadi yang pertama, niatannya mulai turun. Jadi apa? Motivasi lagi niatnya. Yang kedua, dia tidak tahu kalau saya rajin belajar ini dapat apa? Mulai turun juga. Dia mulai tidak memahami manfaat-manfaat dan kebaikan. Nah, makanya fenomenanya yang di atas tadi. Dia mulai tidak memahami manfaat, hilang. Sehingga yang terjadi akhirnya apa? Rutinitas. Nah,
Makanya pentingnya kalau guru itu apa? Rapat berkala, baik skop kecil maupun skop besar. Kalau rapat kecil itu harus rutin. Untuk apa? Memberikan semangat lagi. Tajdid niyah. Wudhu aja dianjurkan untuk memperbaharui wudhu, niat juga harus diperbaharui. Terkadang lalai dan lupa atas manfaat, maslahat dan kebaikan. Ini yang kedua. Ya, lalai, lupa, bahkan mungkin bisa jadi nggak tahu. Nah, ini butuh diingatkan kembali. Ya, butuh diingatkan kembali akan apa? Manfaatnya. Nanti kamu nggak kepengen jadi ini. Semangatnya dibangun kembali, motivasinya dibangun kembali untuk belajar. Ini sebab, ya, sebab mulai futur, ya, lupa dia, lalai atau tidak tahu manfaat. Kemudian yang ketiga, sebabnya adalah istib'ad al-uqubat ad-dunyawiyah, merasa bebas, aman. Kan nggak ada hukuman. Kan nggak ada hukuman. Jadi terkesan apa? Santai. Nggak ada hukumannya kok. Seharusnya didata, oh ini si Fulan kemarin nggak masuk. Di jam ini dia nggak datang di pelajaran Zoom-nya online. Oh si Fulan di pelajaran Zoom-nya terlambat. Dia terlambat di pelajaran Zoom. Terlambat sekian menit. Terus dalam 1 minggu harusnya namanya wali kelas mendata dan merekap. Jangan anak sudah kecemplung jurang baru dikasih tahu mau ujian, nih mau ujian, baru dikasih tahu, maaf ibu, anak ibu nggak boleh ikut ujian karena begini-begini. Loh kemarin kemana kamu Pak Guru? Kemarin kemana? Kemarin kemana Anda? Kok tiba-tiba last minute kok Anda baru ngasih tahu? Ya, kalau saya jadi wali murid digituin sama guru, oh, gue ikat anak lempar ke Sungai Ciliwung gurunya, Pak. Enggak bener lah guru begini. Anda evaluasi dong per minggu atau oke lah 2 minggu. Anda kasih tahu, maaf ibu, ini loh anak ibu dalam seminggu ini, dalam 2 minggu ini loh anak ibu. Apa itu? Dia terlambat sekian kali, dia nggak masuk sekian kali. Terus apa? Dipanggil, ditegur, ada hukuman yang dia terima, teguran. Kalau didiemin, nggak ada report, nggak ada laporan, nggak ada apa-apa. Ujung-ujungnya mau ujian, mau semester dikirimi surat. Anak ibu selama pembelajaran daring nggak masuk sekian kali, alpa sekian kali. Waduh, ini sih tukang algojo ini. Pendidikan itu kan mendidik, merubah. Coba Anda buka kamus besar bahasa Indonesia. Pendidikan, apa artinya ayo? Coba Anda buka kamus besar bahasa Indonesia. Artinya apa? Merubah, proses perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang berbeda. Bukan ujung-ujungnya terus Anda gorok, kasih. Tidak bisa begini. Ya, sehingga anak kalau nggak ada laporan, nggak ada report, nggak ada apa, cenderung apa? Ya malas. Turun. Nggak. Saya semangat ya begini, saya nggak semangat ya begini. Saya punya ponakan, saya ceritain satu ponakan di satu pesantren. Saya bilang, kenapa kamu pengen keluar dari pesantren? Ami, biasanya orang Arab manggil paman bukan Ami. Saya hafal Quran. Dengan saya nggak hafal, ya sama aja. Saya hafal, ya begini. Saya nggak hafal, ya begitu. Nggak ada teguran, nggak ada teguran apa-apa. Saya nggak hafal, nggak ada pendampingan, nggak ada apa. Ujung-ujungnya di akhir semester kamu harus setor hafalan sekian banyak. Terus yang dipantau siapa ya? Yang dipantau hanya anak-anak yang pintar-pintar saja.
Oh ini yang pintar-pintar, fulan ini yang didampingi. Kenapa? Dia karena ikut lomba ini nanti buat lomba ini. Dia yang dibimbing, dia yang dibina terus. Sedangkan yang lain-lain cenderung dibiarkan dan pembiaran. Last minute baru dikasih tahu. Ya ini evaluasi semua. Kalau udah yang salah sini siapa? Jangan dilemparkan kesalahan kepada siswa. Tapi gurunya ini juga melakukan kesalahan, andil dalam berbuat salah. Jadi sebab yang ketiga apa? Istib'ad al-uqubat ad-dunyawiyah. Dia merasa nggak ada punishment, nggak ada. Ya. Nggak ada hukuman, nggak ada teguran. Terlambat nggak negor, apalagi nggak masuk nggak ditegor, nilainya kecil juga nggak dipanggil, nggak diarahkan, nggak ngikut pelajaran nggak diarahin. Kan kata orang daring itu 10 menit pertama duduknya begini. 10 menit pertama duduknya gini di depan tabletnya. Wah gini, kencang tabletnya udah. 10 menit pertama. 15 menit duduknya mulai begini. Setengah jam tiduran dia. Daring sambil tidur sudah. Ya, daring sambil apa? Sambil tidur. Yang cewek pakai jilbab atasnya, bawahnya celana pendek. Di kamar kok. Yang laki sama, pakai peci, bajunya koko, bawahnya celana pendek. Mana tahu tuh Ustaz kan? Inilah daring. Kan 10 menit pertama semangat, 15 menit pertama mulai miring 10%. 20 menit, 30 menit, miring 30%, lewat setengah jam tiduran sambil bawa tablet gini. Gurunya tahu miring-miring, terus didiemin sama gurunya. Terus Anda menyalahkan muridnya? Ya akhi fillah. Gimana? Murid mulai itu karena ada pembiaran, istiba'at. Lihat dulu para ulama salaf dahulu. Baca satu hadis saja, wudu. Mau baca hadis nih, wudu dulu. Wudu mereka. Baru baca satu hadis. Ketika baca hadis, nggak boleh satu orang yang di depannya itu bicara. Kalau ada yang bicara, ditegur. Apakah kalian berbicara sedangkan saya lagi membaca sabda Rasulullah SAW? Ini hadis loh. Ini ulama dulu. Ya, jangan muridnya miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring sini. Gurunya hanya nonton saja. Tetap nerangin pelajaran. Ya jangan ya akhi. Bangun semangatnya. Bangun lagi dia kesadaran akan manfaat. Kasih hukuman, punishment dengan beraneka ragam agar dia semangat kembali. Yang keempat, al-inbihar bil al'ab wal ikhtirar biha. Sibuk dengan mainan. Nah, ibunya yang di rumah, anaknya lagi onlinean buka game. Ya, yang tahu siapa? Yang tahu yang di rumah. Jangan ini ngerusak acara. Fokus ma ja'alallahu li rajulin fi qalbaini fi jawfi. Di surat Al-Ahzab, Allah tidak akan menjadikan dalam satu orang itu ada dua hati. Nggak bisa. Konsen, fokus. Belajar. Nanti ada waktunya di saat dia istirahat apa sih. Dan itu pun jangan terlalu sibuk dia dengan permainan itu yang menjadikan dia akan tenggelam dalam permainan itu dan melalaikan ini. Artinya apa? Inilah kontrol kita sebagai orang tua. Ya, kontrol orang kita sebagai orang tua. Yang kelima, ya waktunya udah mau habis ya. Tulul amal, panjang angan-angan, keinginan yang berlebih. Sekolahnya, gurunya punya keinginan yang berlebih. Obsesinya, dahsyat gurunya. Lulusnya dia ini obsesi terlalu gede. Nggak realistis dengan apa yang ada dalam diri mereka. Akhirnya apa?
menjadikan mereka turun semangatnya, malas. Kenapa? Target nggak kecapai. Ya ketinggian. Ya, target nggak kecapai. Yang realistis saja. Ini kondisi pandemi berbeda. Belajar di rumah berbeda dengan belajar yang di sekolah tatap muka. Jangan terlalu tinggi targetnya. Ya, akhirnya ketika nggak sampai dengan target, turun dia, semangatnya malas. Jadi solusinya apa? Realistis lah kondisi yang sekarang. Bukan mutunya diturunin, bukan kita bicara mutu, tidak. Yang keenam, tahmilul talib ma la yahtamil adatan, memberikan beban kepada siswa di luar kemampuan. Nah, ini bikin malas ini. Memberikan beban siswa di luar kemampuan, di luar yang semestinya, di luar yang sewajarnya. Ya, ini sudah daring, dikasih beban-beban terlalu banyak, ya, akhirnya bikin anak apa? Mulai malas dan mulai turun dia. Yang ketujuh, ar-rufqa as-sayyi'ah, pertemanan yang buruk. Nah, hati-hati ini orang tua nih yang awas, karena dia terbuka tuh internet kebuka, dia selesai pembelajaran akhirnya masuk ke alam gaib nanti dia. Apa alam gaib itu? Alam medsos, alam gaib gitu nanti. Ya begitu juga gurunya, ini sama, jadi hati-hatilah, rufqa sayyi'ah, pertemanan yang buruk. Nanti masuk alam gaib loh, nanti kesurupan, akhirnya jadi malas belajar, asik nanti dolanan di medsos. Bapak ibunya aja bisa masuk alam gaib, coba ketika duduk berdua, bapaknya sama ibunya, bapaknya di planet Mars, ibunya planet Pluto, anaknya di planet apa lagi satu namanya, Merkurius apa, semua sendiri begini. Tahu ini mamanya, ini anaknya, semua berubah. Dasar alam gaib sekarang emang ya. Ini ngerusak ya. Lingkungan. Inilah tugas. Ini disibuk dengan disitu, melupakan tugas utama dia. Yang terakhir 8. Al-infirat wal-uzla, apa? Suka menyendiri, bengong. Nah, bikin orang males. Jangan biarkan anak-anak suka bengong. Akhirnya males segalanya. Jangan. Ya, inilah sebab-sebabnya. Kalau kita tahu sebabnya, berarti itulah solusinya. Jadi kalau kita anak nggak boleh sendirian, jangan suruh anak bersosialisasi walaupun di rumah. Main kayak apa, jangan suruh bengong dalam kamar sedangkan wifi Anda hidup 24 jam. Masuk alam gaib. Hati-hati, bengong sendiri di kamar, wifi hidup 24 jam. Alam gaib. Masuk dia di situ. Terus apa? Punya teman yang jelek. Waduh, teman online. Habis tuh belajar. Terus ada tugas yang kebanyakan. Dan sebagainya yang di atas tadi. Jadi sebab ini yang menentukan pada akhirnya apa langkah yang harus kita lakukan. Kesimpulannya, guru harus pandai-pandai membuat evaluasi secara berkala. Bikin evaluasi berkala. Kasih perkembangan berkala. Kehadiran, perhatian, daya tangkap, hasil latihan-latihan. Terus dibikin itu reportnya secara berkala. Nanti setelah itu laporkan kepada mereka yang merasa mulai terjadi penurunan. Dipanggil anaknya dengan orang tuanya, diajak ngobrol, dibangun kembali semangatnya. Kenapa adik? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa? Diajak ngobrol, dibangun semangatnya kembali. Orang tua juga ngontrol. Jangan sampai anak itu masuk ke alam gaib dunia sosial. Dia medsos karena wifi terbuka 24 jam. Hati-hati pertemanan yang buruk, hati-hati dengan permainan yang berlebihan. Semua ikut ngontrol dan mengevaluasi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Ya. Silakan. Syukran jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas apa yang disampaikannya.
Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Alhamdulillah Ustaz, di sini udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum. Mohon Ustadz diberikan arahan metode belajar bahasa Arab dalam KBM online yang lebih kreatif dan inovatif supaya anak paham dan tidak bosan selain diberi tugas. Diberi arahan Ustadz. Maaf, saya nggak dengar tadi awal. Tolong diulangi pertanyaannya. Ulang Ustadz, Afan. Mohon diberikan arahan metode belajar bahasa Arab dalam masa KBM online yang lebih kreatif dan inovatif supaya anak paham dan tidak bosan selain diberikan tugas menulis berlembar-lembar. Bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Saya hanya ngasih contoh sekilas aja ya. Kenapa TKW yang nggak bisa bahasa Hong Kong, Cina, nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa negeri itu, udah bego deh bahasa itu nggak ngerti. Setelah dia tinggal dicemplung di sana, dapat 2 bulan dia bisa nggak bahasa Jepang sama bahasa Cina sama bahasa Arab? Jawabannya apa? Bisa. Kenapa kok bisa? Anak punya teman, dia sekolah di sekolah kedutaan Saudi. Ya, sekolah di sekolah kedutaan Saudi. Udah gurunya dari Sudan, dari Mesir, dari Saudi. Nggak bisa bahasa Indonesia itu guru. Cemplungin di situ, pleng. Sekolah lah setahun 2 tahun. Ayahnya cerita, Ustadz cengkoknya ini cengkok Arab, Ustadz anak saya Ustadz. Airnya itu, sudah 1 ton itu dia belanja air itu. Mantap itu airnya itu. Ustadz, kita kalah lu airnya, mantap udah airnya itu. Fase cengkok Arab, udah wajah kita. Liburan musim panas istilah mereka, 2 bulan. Dibawa ke rumah kakeknya di Madura. Apa yang terjadi habis liburan 2 bulan di Madura? 2 bulan di Madura, pulang. Ini kisah nyata nih. Pulang balik ke sekolah. Kata dia apa? Orang tuanya bilang, aduh Ustadz, anaknya sekolahnya di sekolah Arab Ustadz. Pulang-pulang bahasa Arab jadi Madura Ustadz. Sekarang guru pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti gurunya ngajarnya apa? Bahasa Arab. Terus kenapa itu guru pakai bahasa Indonesia? Yang salah siapa? Yang salah Anda wahai guru, bukan muridnya. Ya, Anda wahai guru yang salah. Saya bela muridnya. Muridnya nggak bisa bahasa, saya bela muridnya. Yang salah gurunya. Gurunya ngajar bahasa Arab pakai bahasa Indonesia, campur sudah lagi. Naam kumaha ya? Aduh, bubar Arab ya, aduh. Anda ngajar bahasa Arab, berarti bahasa pengantar, bahasa perintah, bahasa ngobrol, bahasa opening, bahasa pembuka, bahasa penutup, pengantar sama anak, pakai bahasa Arab. Assalamualaikum, kif halukum Ahmad, kif halukum Ujang, kif halukum. Aduh, gimana nih jawabnya? Biarin, biar pusing dia. Kif halukum? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Akhrijil kitaba minal mihfadati. Akhrijil kitab. Ngomong, gurunya ngomong. Nanti muridnya ngerti. Masa pelajaran bahasa Arab Anda ngomong Sunda, yang bener aja. Ngomong bahasa Arab ngajar pakai bahasa Indonesia. Ya nggak bisa dong. Jadi apa? Gurunya ini yang harus diperbaiki metodologinya. Murid itu apa? Dengar. Coba anak inti taruh di sono, di mana? Di Pejompongan sono anak inti. Kalau nggak sebulan ngomong, emang lu kemana? Kalau nggak begitu bahasanya. Taruh tuh di Betawi Pejompongan sono. Ya kan? Kalau nggak jadi Betawi Pejompongan,
Inilah. Ya, jadi apa? Metodenya. Kenapa kayak Libya itu menang? Ini menang kenapa? Yuk gurunya nggak ada yang bahasa Indonesia. Dulu kita di Al-Irsyad, lulusan Al-Irsyad bahasa Arab, ceramah bahasa Arab bisa. Kenapa? Karena kita ngajar nggak pakai bahasa Indonesia. Nggak ada kita ngajar pakai bahasa Indonesia di Tengaran dulu. Ada ustadz ngajar pakai bahasa Indonesia. Anak jewer, anak pimpinannya waktu itu. Anak jewer gurunya. Nggak boleh. Anda ngajar bahasa Arab. Sebagaimana Anda ngajar bahasa Inggris. Ya pakai bahasa Inggris. Bahasa Sunda. Ya pakai bahasa Sunda. Nah ini metode paling hebat sudah. Ngajar bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ya tunggu aja ntar kapan rampungnya nggak tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, sejak usia berapa kita mulai mengajarkan tauhid dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami anak? Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Sejak kapan? Ya sejak dini. Sejak dini. Bagaimana cara ngajarinnya? Sini nak, anak ajarin. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Tauhid terjadi bagi tiga. Begitu? Ya enggak dong, bunda, ayah. Dari mana? Coba lihat. Perhatikan ayat Al-Quran di surat Tahrim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan anakmu. Tauhid itu apa? Memuji Allah, menyanjung Allah. Kita memuji hanya sama Allah. Kita mengesahkan Allah SWT dalam segala hal. Dari mana? Dari dini. Dari kecil. Dari siapa mulainya langkah? Dari orang tua. Iya, saya jawab secara umum. Ya. Salahul aba abna bi salahil aba. Ya. Para ulama mengatakan seperti yang dinukil oleh Syekh Mustafa Adawi di kitabnya namanya Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak itu, kesolihan anak itu dilihat dari kesolihan orang tuanya. Jadi semua akan kembali kepada apa? Siapa yang dia lihat? Siapa yang dia lihat? Dan siapa yang dia dengar? Nah inilah tauhid, inilah kuping ini. Orang tuanya suka memuji Allah. Ya, suka menyebutkan kata-kata indah, ya kan? Masya Allah, alhamdulillah, Allah maha suci. Ayo ucapkan alhamdulillah. Ya. Bertauhid. Siapa yang bikin ini? Ini Allah yang menciptakan. Kok bisa ya cabai ini merah, ini warna hijau, ini merah, ini kenapa? Ya Allah nak yang menciptakan. Oh iya, Allah yang ciptain. Iya, Allah yang ciptain. Oh gitu ya. Iya. Ayo berdoa sama Allah. Nah itu kan tauhid namanya. Dengan versi dengan anak, model anak ya. Jadi itulah yang didengar dan yang dilihat. Siapa? Orang tua dan guru kalau di sekolah. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, kadang ada anak tipikal pemarah dan sosiologinya pendiam dan jarang mengobrol. Apakah ada yang salah dalam pola asuh? Bismillahirrahmanirrahim wa ba'd. Ada anak yang pendiam sekali. Suka anak inzali itu suka di pojokan dengan teman sendiri. Ada anak yang pemarah hebat. Ya. Apakah ada ini salah asuh? Itu tadi jemaah. Apa yang diperbuat oleh anak, itulah yang dia lihat dan itu yang didengar. Tiba-tiba ada anak yang bisa mengucapkan kata-kata kasar dan jorok. Dari mana itu memori kata-kata jorok itu di otaknya? Kok bisa ada kata-kata jorok muncul dari mulutnya? Berarti apa? Berarti dia dengar,
direkam oleh memori dia, nanti sewaktu-waktu dalam kondisi yang sama itu akan muncul. Berarti ada siapa? Ada profilnya. Jadi kalau anak ini marah-marah terus, berarti itu yang dia lihat dan itu yang dia dengar. Ya, itu yang dia lihat dan itu yang dia dengar. Ada anak suka bengong sendiri, nggak bisa bersosialisasi. Berarti ini ada salah asuhnya. Apa? Pembiaran. Anak duduk sendiri mainan game. Ya, kebiasaan mainan game. Anak kebiasaan mainan game akan menjadi sosok anak yang inizali, suka sendirian. Dia nggak mau bersosialisasi sama siapa-siapa, dia maunya sama ini handphone. Di pojok kamar mainan handphone, sejam 2 jam ini. Wala bom Hiroshima meletus, kok pengen budak jemaah. Akibatnya apa? Dia susah untuk bekerja, beramal, dan berbuat bersama-sama dengan orang. Kok bisa gitu ya? Pembiaran, biarin sih. Nah, tapi kalau sesekali ini anak marah karena ini, oh ini nangis, ini marah, ini biasalah. Namanya manusia pasti ada marah, ada tertawa, ada nangis, ada senyum. Ya, ada suara lendai, ada suara teriakan, itulah biasa manusia. Tapi kalau dominan marah, wah berarti ini ada yang error dari apa yang dia lihat, error dari yang dia dengar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas apa yang disampaikannya. Wa jazakumullah khairan. Semoga kajian kali ini dapat kita ambil hikmahnya dan manfaatnya, karena ini sangat-sangat ngena ya sama kita sebagai guru dan orang tua di sini.